Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini kita akan mencoba menggunakan aplikasi Quantum GIS, salah satu aplikasi di sistem informasi geografis yang bisa membantu teman-teman semua untuk menghasilkan peta yang kita bisa memasukkan variabel-variabel di dalam peta tersebut. Oke, jadi untuk mendapatkan Quantum GIS-nya kita bisa dapatkan melalui aplikasi. Aplikasi ini tersedia secara bebas di website qgis.org. Kemudian ini bisa di-download secara gratis dan tersedia dalam banyak versi. Mulai dari versi yang paling baru, kemudian versi untuk 64 bit dan 32 bit itu disesuaikan sama spesifikasi laptop masing-masing. Kemudian mereka juga memunculkan semua old release-nya, itu bisa kita akses di sini. Kalau kita nggak mau versi yang baru, kita mau pakai versi yang lama itu, nah semuanya akan tampil di sini. Jadi mulai dari versi yang masih 1.4.0 sampai versi yang paling baru sekarang 3.16. Oke, setelah kita download, kemudian kita tinggal next sampai instalasinya selesai. Setelah instalasi selesai, nanti akan muncul icon pada desktop laptopnya. Ada QGIS desktop, ada QGIS browser, atau dia dalam bentuk folder seperti ini, tergantung dari versi apa yang kita download. Kemudian kita pilih yang QGIS desktop, kita klik 2 kali untuk membukanya. Oke, nah lama atau tidaknya aplikasi ini kebuka tergantung dari RAM dari laptopnya masing-masing. Jadi kalau misalnya lama kebukanya pada bagian ini, itu berarti spesifikasi laptopnya masih kurang. Jadi kalau untuk Quantum GIS dia biasanya pakai RAM minimal 4 GB karena dia mengolah data yang berbentuk gambar dan banyak warna, sehingga kalau kita menggunakan laptop yang seperti netbook itu dia tidak mendukung dari pengolahan datanya. Oke, jadi ini tampilannya, ini tampilan petanya akan muncul di sini. Kemudian layer-layernya akan muncul di sini. Kemudian ini adalah tampilan untuk menu-menunya. Oke, jadi itu cara membukanya. Sekarang cara menyimpannya kita tinggal pilih save seperti pada aplikasi biasa. Jadi disimpan di sini adalah projectnya. Project itu adalah area kerjanya. Jadi kalau saat kita mau membuka lagi, kita tinggal membuka projectnya saja. Ini tinggal kita kasih nama, kemudian kita save. Jadi itu cara membuka dan menyimpan dari aplikasi Quantum. Oke, setelah kita tadi mengetahui cara mendownload, menginstal, membuka dan menyimpan project, sekarang kita akan memasukkan data peta, yaitu layer petanya ke dalam Quantum GIS. Jadi layernya akan muncul di sini, petanya, kemudian informasi tentang layernya akan muncul di sini. Kemudian kita klik pada bagian menu layer. Sebenarnya menunya juga tersedia di luar. Ini untuk layer-layernya. Nah, ini untuk add vector layernya, tapi bisa juga kita dapat dari menu add layer, kemudian kita pilih add vector layer. Di sini kita pilih data peta yang bentuknya SHP. Kenapa harus yang bentuknya SHP? Jadi di sini ada formatnya DBF, PRJ, QPJ, SHP, SHX. Jadi yang bisa dibuka yang dalam bentuknya gambar itu adalah yang bentuknya SHP atau shape file. Dari mana kita bisa dapatnya? Kita bisa dapatnya banyak tersedia di internet, disediakan dari website-website pemerintahan yang menangani terkait citra satelit dan sebagainya. Bisa juga dapat dari Bapeda dan sebagainya yang dia memang menyediakan peta-peta yang dalam bentuk SHP. Nah, kemudian ini kita bisa buka, kita klik, kemudian kita open. Nah, setelah kita open akan muncul tampilan seperti ini. Jadi ini adalah peta Sumatera Selatan per kecamatan. Jadi garis-garisnya ini adalah garis per kecamatan. Kalau per desa dia garisnya akan lebih banyak lagi. Kalau dia per kabupaten kota garisnya akan lebih sedikit dari ini karena ini batas kecamatan. Oke.
Misalnya kita masukkan satu lagi layer organ ilir tadi. Kita klik, kita pilih layer organ ilir. Kita pilih open di sini. Oke, ternyata organ ilir itu posisinya ada di sini nih, sebelah kanan dari Sumatera Selatan. Nah, prinsip dari layer di sini adalah dia seperti tumpukan kertas. Kalau organ ilirnya saya pindahkan ke bawah, dia ketutup oleh peta kecamatan Sumselnya. Jadi dia harus dipindahkan ke atas supaya dia bisa muncul. Jadi ini di drag aja, di drag ke atas. Oke. Nah, setelah di drag dia akan muncul nih di sini. Ini adalah wilayah organ ilir. Bisa kita zoom. Ini adalah wilayah organ ilirnya. Oke, misalnya ini kita tutup dulu. Nah, ini adalah peta organ ilir. Misalnya kita mau mengetahui ini daerah apa namanya, ini daerah apa. Nah, kalau dalam peta variabel-variabel apapun yang muncul di dalam peta itu dia akan muncul pada atribut data tabelnya. Jadi di peta kecamatan Sumsel ini dia juga punya peta atribut. Kita pilih open attribute table. Nah, semua peta, semua variabel itu munculnya di sini. Nah, jadi kalau kita mau masukin jumlah penduduk, kepadatan, jumlah kasus, jumlah dokter, layanan kesehatan, dan seterusnya bisa kita tambahkan di sini. Kalau misalnya di sini mau ditambahkan, kita tinggal klik add column, new column di sini. Kenapa di sini new column-nya tidak hidup? Karena untuk bisa mengedit kita hidupkan dulu toggle editing mode-nya. Jadi di sini Quantum JIS menjaga kita nggak keubah datanya hanya karena kita kepencet. Jadi ini toggle editing mode-nya dihidupkan dulu. Nah, jadi kita bisa nambah kolom di sini. Mau ditambah kolom misalnya kasus, misalnya 10 digit angkanya. Oke, jadi dia akan nambah di samping sini. Jadi kita tinggal memasukkan angka. Kalau misalnya fatal, tinggal kita delete kolomnya. Ini kita klik kasusnya, kemudian kita delete. Nah, dia akan hilang. Jangan lupa kita harus menyimpan dan mematikan tombol toggle editing mode-nya setiap kita setelah menginput, mengedit, menambahkan, mengurangi datanya. Oke, begitu pula di organ ilir. Organ ilir juga punya open attribute table-nya di sini. Dia lebih sedikit karena dia cuma fokusnya ke organ ilir saja. Oke, kalau tadi kita mau menambahkan label nama-nama kecamatan di sini. Kalau tadi variabelnya ada di open attribute table, untuk memunculkannya itu pada bagian properties. Oke, jadi pada bagian style ini bisa kita ganti warnanya, misalnya tadi warna ungu, nggak mau diganti warna biru, bisa kita apply. Kemudian labelnya ini kita ganti pakai kecamatan. Oke, ini kecamatan. Kemudian placementnya kita minta horizontal karena dia kalau free itu kadang bisa lurus, bisa mendatar. Jadi kita pilih yang horizontal, kemudian kita klik OK. Oke, jadi ini Indralaya Pemulutan di sini, Indralaya Utara di sini, Muara Kuang di sini. Jadi ini cara menampilkan labelnya, kemudian mengubah warna petanya. Oke. Nah, kalau kita mau mengubah peta sesuai variabelnya bagaimana? Kita masuk ke menu properties lagi, kemudian kita pilih style. Di sini ada menu untuk mengubah sesuai dengan variabel, ada categorize, ada graduated. Bedanya di mana? Kalau categorize dia warnanya benar-benar sangat berbeda. Biasanya ini adalah batas kecamatan, kita pakainya categorize. Tapi kalau graduated biasanya untuk jumlah kasus yang makin pekat itu makin banyak kasusnya. Misalnya kita pilih graduated, kemudian warnanya kita ubah merah, kemudian kelasnya kita minta 3 aja, variabelnya misalnya kita pilih padatan penduduk, kita pilih, kemudian kita classify. Oke. Nah, kalau values ini dia ditentukan oleh Quantum JIS-nya, tapi kita bisa ubah. Misalnya kita mau 0 sampai 1000
1000 sampai 2000 dan seterusnya. Jadi ini bisa kita sesuaikan. Legendnya ini adalah apa yang akan ditampilkan di legenda nanti, misalnya kepadatan ringan, sedang, padat, sangat padat, dan sebagainya. Oke, misalnya sudah selesai, kita tinggal oke. Oke, ternyata dari sisi kepadatan penduduk di Ogan Ilir, Sungai Pinang itu yang paling padat. Diikuti Tanjung Batu, untuk daerah-daerah lainnya kepadatannya sama. Oke, jadi itu cara untuk menampilkan data variabelnya tadi ke dalam petanya. Nah, yang paling penting adalah kita tambahin dulu datanya pada tabel Open Attribute Table. Nanti kita bisa visualisasiin datanya pada bagian properties. Baiklah, sekian tutorial singkatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langkah terakhir dalam penyelesaian kita menggunakan aplikasi Quantum GIS untuk menghasilkan peta. Misalnya kita telah melakukan analisis seperti ini, kita ingin mengetahui kepadatan di wilayah Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Ternyata setelah kita masukkan variabelnya, yang paling padat itu adalah Sungai Pinang. Sungai Pinang ya di sini. Kemudian Tanjung Batu, kemudian beberapa daerah lain itu memiliki tingkat kepadatan yang kurang lebih sama. Nah, saat peta ini mau kita transformasikan ke dalam peta gambar, kalau di sini kan kita nggak bisa memasukkannya ke dalam laporan penelitian, misalnya dalam buku dan sebagainya. Jadi kita harus melakukan yang namanya layout. Layout itu adalah aktivitas untuk menambahkan informasi-informasi dasar yang memang harus ada pada peta, seperti judul, skala, legenda, arah mata angin, dan seterusnya. Nah, untuk masuk ke dalam layout, kita pilih ke menu project, kemudian pilih new print composer. Jadi ini adalah kanvas kita, karena kita belum punya kanvas sebelumnya, jadi kita pilih baru. Misalnya ini Sumsel, judul kanvasnya, kita klik OK. Oke, jadi ini kanvasnya. Saat misalnya kita sudah selesai, kita simpan, kanvas ini bisa digunakan berkali-kali. Jadi kita nggak perlu menyusun-nyusun kotak-kotaknya dari awal kalau kita memang sudah punya template sebelumnya. Oke, jadi kita di sini terdapat beberapa menu untuk melakukan layout. Untuk menambahkan peta di sini ada menu Add New Map. Untuk gambar ada menu Add Image. Ini untuk teks, ini untuk legenda, ini untuk skala, dan seterusnya. Jadi semua menunya tersedia di sini. Nah, prinsipnya adalah kita klik, kemudian kita drag di sini. Misalnya petanya di sini. Oke. Misalnya kita mau ngatur di sini, yang kita atur adalah skalanya. Kalau skalanya kita perkecil, petanya akan membesar. Kita gesernya di sini. Ini untuk geser petanya. Kita geser ini ya, select move item, kita geser. Ini untuk select move itemnya. Kita cari menu untuk memindahkan move item content, jadi isinya yang mau kita pindah ini. Oke, ini kita pindahin ke sini. Ini untuk modelnya itu diserahkan sama penelitinya ya. Jadi kalau dia mau full satu item ini full, mau sampai tarik sampai sini nggak masalah. Jadi tergantung dari style masing-masing mau seperti apa. Misalnya di sini kita taruh petanya. Untuk mainin skalanya mainin di sini, besar kecilnya. Untuk gesernya yang isinya move item content di sini. Untuk geser kotaknya move item, select atau move item. Kemudian misalnya di sini kita tambahkan judul peta kita. Oke, misalnya ini kotaknya. Kalau misalnya ini mau kita tulis kotak, di sini ada propertiesnya ya. Semua pengaturannya ada di sini. Kalau mau kita kasih frame, mau enggak, mau ditambah background, itu propertiesnya ada di sini.
Ini untuk judul. Nah, jadi nambahin judulnya di sini. Misalnya peta kepadatan penduduk di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Oke. Jadi propertiesnya ada di sini ya, bentuk hurufnya, mau dia center, posisi sama size-nya, ini ya, fontnya, misalnya kita besarin jadi 28 misalnya, kebesaran misalnya jadi 22. Oke, misalnya ini ya, ini mau diatur bold, italic, dan hurufnya itu bisa diatur di sini. Oke, misalnya seperti ini. Kemudian misalnya kita tambahkan legendanya di bawah sini. Oke, peta sumselnya, jadi semua untuk editnya ada di bawah sini ya. Dari bawah sini ini bisa kita edit. Misalnya ini kita mau munculin, bisa dihapus. Misalnya ini kita mau ganti, tulisannya adalah tingkat kepadatan penduduk, tingkat kepadatan penduduk. Oke, nah ini misalnya mau diganti rendah, sedang, dan seterusnya, itu bisa diganti tergantung kebutuhannya. Oke, ini kalau mau dikotakin masuk ke frame tadi ya, frame kita centang kalau mau dikotakin. Jadi ini sebenarnya tergantung stylenya, mau seperti apa tampilannya, silakan disesuaikan sama masing-masing. Misalnya mau ditambahin logo universitas di sini, itu bisa tambahin di menu gambar. Kemudian ini skalanya. Oke, skalanya kita tambahin di sini. Kita geser. Oke, skalanya. Kemudian kita bisa pilih arah mata angin di sini pakai menu add image. Add image ini kita bisa nambahin browse di luar ya, bisa juga dari sini, oke, ini image source nya, atau juga dari search directory di sini. Oke, ini loading. Oke, ini ya, ini search directory di sini ada banyak. Kita cari peta, kita cari gambar arah mata angin utara. Oke, ini jadi bisa dicari aja di sini ya. Ini arah mata angin ya misalnya. Oke. Ini untuk membuat arah mata angin. Nih kalau misalnya kita mau tambahin background, tadi. Oke, ini ya, misalnya mau nambahin gambar lain dan sebagainya. Kalau ini mau di backgroundin warna apa, itu bisa di sini. Misalnya ini mau di backgroundin background ya, background colornya mau diganti warna biru misalnya. Oke, misalnya seperti ini hasil tampilan kita juga bisa masukin peta yang lain. Misalnya ini petanya kita aktifin, nanti dia muncul di sini. Kalau ini kan nggak kita aktifin peta sumselnya, makanya dia nggak aktif. Kalau kita aktifin dia bisa aktif di sini. Kalau misalnya sudah di sini kita melakukan layout,
kita masuk ke Composer, export as image. Oke, jadi kita export ke image, misalnya peta kepadatan organ ilir, kemudian kita save. Ini komposernya bisa kita save. Ini projectnya kalau mau di save lagi, OI misalnya. Oke, kalau sudah kita cari di mana tadi kita nyimpan file kepadatan organ ilir. Kita cek dulu di mana kita nyimpan filenya tadi. Di D ya. Oke, ini peta kepadatan OI sudah ada. Kepadatan OI, kepadatan OI. Oke, ini jadi hasil JPG-nya yang sudah kita buat tadi. Kita tunggu beberapa saat. Oke, jadi ini hasil JPG-nya. Nah, inilah yang bisa kita pindahkan ke laporan, ke buku, ke mau kita print dan sebagainya. Jadi sudah dalam bentuk gambar sehingga bisa lebih mudah kita lakukan tindakan lebih lanjut. Baiklah, sekian tentang layout. Bagaimana bisa menghasilkan peta dalam bentuk JPG. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.